Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadzakur wa tadzkir wal ifada wal istifada wal hasala tamasuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu wa du'a ilal huda wa dalalata al khair wa ibtiga wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Amma ba'd. Kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal dalam kitab beliau Al-Mukhtasarul Latif sampai perkataan beliau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi fid dharain amin. Al-anqal faslun fi syurutit taharati minal hadatsaini. Ini suatu pasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat bersuci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Jadi hadas kecil itu kita nggak punya wudu, hadas besar itu kita mengalami yang namanya janabah. Hadas kecil cara mengangkatnya yaitu dengan berwudu, hadas besar cara mengangkatnya yaitu dengan mandi. Nah, berwudu maupun mandi hadas besar itu ada syarat-syaratnya. Wa syurutut taharati 'anil hadasil asghar wal akbar. Dan syarat-syarat bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, yang pertama al-islamu, harus Islam. Islam itu syarat mutlak untuk ibadah. Apapun jenis ibadahnya, syaratnya harus Islam. Mau puasa, mau sholat, mau zakat, mau haji, syaratnya harus Islam. Kalau orang yang non-muslim nggak boleh, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebaikan yang dia lakukan, dia bangun 1000 masjid, dibalasnya di dunia sama Allah kontan, sehingga nanti di akhirat nggak ada balasan lagi, udah dibalas semua sama Allah Ta'ala. Itu jadi syarat ibadah apapun, syaratnya yang pertama harus Islam untuk bisa diterima. Itu makanya orang non muslim itu senang, mereka gemar beramal, gemar sedekah. Dan mereka demen nyumbang buat pembangunan masjid. Kadang mereka suka nyumbang, kenapa? Karena mereka merasakan sendiri the power of giving, kekuatan daripada memberi itu dibalas kontan sama Allah, mereka semakin tambah berkah usahanya. Karena memang dibalasnya itu di dunia. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min." Siapa saja orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima sekalipun darinya. Yang kedua, wa tamyizu. Syarat bersuci yang kedua harus tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana api, mana roti, bisa makan sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa cebok sendiri. Ya, akalnya udah ada, tapi dia belum balik 7 tahun. Biasanya usia tamyiz itu usia 7 tahun ke atas. Ya, 7 tahun itu akalnya sudah ada, tapi dia belum balik. Anak yang tamyiz ini sah kita bermakmum di belakang dia. Kalau dia jadi imam sholat, dia bacaannya pas semua, maka sah kita bermakmum di belakang dia. Gitu. Kalau belum tamyiz, maka belum sah wudunya, belum sah bersucinya, kecuali diwuduin sama orang tuanya dalam perkara yang harus. Misalnya bayi pengen diajak tawaf sama orang tuanya. Syarat tawaf itu kayak sholat, harus suci dari hadas kecil maupun besar. Maka ini bayi diwuduin sama orang tuanya. Itu. Atau anak-anak yang belum tamyiz diajarin sholat misalnya, disuruh sholat sama orang tuanya, mesti diwuduin juga. Itu. Kalau dia yang wudu nggak sah, karena dia belum tamyiz, tapi diwuduin sama orang tuanya, diniatin sama orang tuanya. Kemudian yang ketiga, wal ma'ut tahirul mutahhir. Air yang digunakan harus air yang suci mensucikan. Fala yasihu raful hadas wala izalatun najas illa bil ma'il mutlaq. Maka tidak sah mengangkat hadas maupun menghilangkan najis kecuali dengan air mutlak.
wa huwa ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ard, yaitu setiap air yang turun dari langit atau memancar dari bumi. Jadi air yang kita gunakan untuk berwudu, untuk mandi besar itu harus air yang suci mensucikan. Air suci mensucikan itu apa? Gampangnya air suci mensucikan itu adalah air yang asli. Air yang asli itu bagaimana? Yang turun dari langit atau memancar dari bumi. Yang turun dari langit, air hujan, air salju, atau dari langit turun hujan susu misalnya. Boleh kita bersuci dengannya. Ya, pernah kejadian hujan susu karena karomah seorang wali, yang itu boleh digunakan untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi besar. Pokoknya setiap air yang turun dari langit itu boleh digunakan untuk bersuci, termasuk air AC. Dia hukumnya suci mensucikan. Atau memancar dari bumi, air tanah, air sumur, air mata air laut, ya, air sungai, itu boleh kita untuk gunakan bersuci, tapi sungainya yang belum terkontaminasi sama limbah. Kalau udah banyak limbahnya ya jadi najis itu. Tapi kalau dia hanya berubah warnanya karena tanah, karena airnya itu wadahnya tanah yang namanya di sungai, nggak masalah. Seperti air Kali Ciliwung itu nggak apa-apa, boleh kita gunakan untuk bersuci. Itu nanti ada di sini penjelasannya. Yang dari langit 3, yang dari bumi 4, 7. Yang dari langit air hujan, air salju, sama maul barat. Kalau air hujan jelas, air salju itu bisa kita gunakan untuk bersuci ya setelah dia cair. Jangan ketika lagi menggumpal menjadi salju ya belum jadi air, nggak boleh gitu. Ya, mungkin si Rusdi pernah ke Turki, dia kan kita nggak tahu dia ngalamin udah kayak salju terus ya. Sama maul barat. Nah, maul barat ini dia turunnya dari langit dalam keadaan beku, kemudian mencair di bumi. Itu namanya maul barat. Ya, dari langit misalnya hujan es batu, itu boleh kita gunakan untuk bersuci. Turunnya dari langit dalam keadaan beku, tapi ketika di bumi dia mencair, itu namanya maul barat. Kemudian 4 dari bumi, mata air, air sungai, air sumur, sama air laut. Itu. Ini setiap air yang memancar dari bumi atau turun dari langit bisa kita gunakan untuk bersuci. Itu. Nah, selain daripada syarat bersuci yang ada di kitab ini, ada syarat bersuci yang nggak ada di kitab ini. Diantaranya adalah tidak boleh di anggota tubuh kita itu ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air. Seperti apa? Cat, ya, tip X termasuk cat, kutek, itu mencegah masuknya air. Sehingga kalau orang wudhu dia pakai kutek atau ada cat di anggota wudhu yang wajibnya, itu nggak sah sebelum dia hilangkan dulu. Gitu. Tolak ukur sesuatu yang bisa ngalangin air itu, kalau kita kupas dia ngelotok. Kalau kita giniin dia ngelotok, berarti dia masih menghalangi air. Cat misalnya ente gosok-gosok masih ngelotok, berarti dia masih ngalangin air. Gitu. Tapi kalau kayak tinta kita gosok-gosok nih nggak ngelotok, tinggal warnanya doang, nah itu nggak apa-apa, udah nggak menghalangi air karena cuman warnanya doang. Tapi kalau kita gosok-gosok dia masih ngelotok, berarti dia menghalangi air. Itu ya udah, kosmetik kah, bedak, make up, skincare, itu harus dihilangin dulu sebelum dia berwudu. Karena kalau dia berwudu mukanya masih ada bedak, itu nggak sah wudunya gitu. Dan juga syarat lainnya, nggak boleh di badan kita ini, di anggota tubuh kita ada sesuatu yang bisa merubah sifat air. Kalau tadi kan menghalangi, nggak boleh ada di anggota tubuh kita ini sesuatu yang bisa merubah sifat air.
Seperti misalnya dia tangannya nih banyak kunyit. Ketika dia wudhu, air jatuh ke tanah warnanya warna kunyit. Berarti wudhunya masih belum sah. Kenapa? Karena di anggota tubuhnya ada sesuatu yang bisa merubah sifat air. Warnanya berubah, airnya jadi warna kunyit. Maka dia wajib menghilangkan dulu tuh kunyit yang ada di tangannya ini. Itu baru dia wudhunya sah. Ketika air yang jatuh ke tanah warnanya udah bukan warna kunyit, warnanya air bening, maka wudhunya sah. Tapi kalau ketika dia wudhu misalnya, dia wudhu ada apa namanya, ada oli kah, ada adonan tepung kah, sehingga ketika dia wudhu, air jatuh ke tanah, warnanya warna tepung. Itu, maka wudhunya belum sah sebelum dia hilangkan dulu. Nah ini penting, itu. Ya. Nah di sini ada kata-kata air mutlak. Air mutlak itu kalau menurut bahasa, air mutlak itu yang tidak terikat. Malam yataqayyad biqaidin lazim. Malam yataqayyad biqaidin lazim, air yang tidak terikat dengan ikatan yang tidak bisa lepas. Ya, kalau dia terikat tapi ikatannya bisa lepas, misalnya air sumur. Ente ngambil air sumur. Ente ambil air sumur, ente tuang ke ember. Ya udah bukan air sumur lagi, orang bilang ya air mata air. Ya ente masak misalnya, ente minum atau ente taruh di ember, ya udah bukan air mata air lagi, terlepas. Berarti kan dia nggak selalu ikatannya itu ada, diikat dengan kata-kata mata air, diikat dengan kata-kata sumur, tapi ketika ente tuang di ember udah bukan air sumur lagi namanya. Berarti ikatannya ini nggak lazim, bisa terlepas. Air sungai ente ambil misalnya dari sungai, dari curug, ente tuang tuh di kamar mandi, masih dibilang air curug, bisa dilepaskan ikatannya. Ya, ada air yang terikat dengan ikatan yang nggak bisa dilepas, misalnya air kelapa. Ente tuang di ember, air apa? Air kelapa. Ya. Air teh. Ente tuang di ember, air apa? Tetap air teh. Berarti katanya nggak bisa terlepas. Nah ini nggak boleh kita gunakan untuk bersuh. Air kopi misalnya, kopi jago. Ya, ente tuang ke ember gitu. Namanya air apa? Air kopi juga. Nggak boleh bersuci karena dia terikat dengan ikatan yang nggak bisa lepas. Paham ya? Ya gampangnya tadi, semua yang turun dari langit atau yang memancar dari bumi. Itu. Dan juga di antara syarat-syarat berwudu itu, ente mesti tahu apa yang mewajibkan ente berwudu. Oh tadi habis sentuhan sama istri, kulit sama kulit, saya wudu, sah wudu ente. Ya, kalau umpamanya ente gak tahu yang mewajibkan ente wudu apa, maka tidak sah. Misalnya dia wudu nih, dia sholat Allahu Akbar, pas lagi sholat dia ingat, oh tadi saya buang air kecil ya. Ketika dia wudhu dia nggak tahu sebabnya dia wudhu apa, yang membatalkan wudhu dia apa, dia nggak tahu. Maka ketika itu wudhunya tidak sah. Itu harus kita mengetahui apa yang mewajibkan kita untuk berwudhu. Habis kentut kah, habis BAB kah, habis pipis kah, habis sentuhan kah sama istri, itu habis tidur kah, sehingga wudhunya itu sah. Kalau enggak dia main wudhu aja maka tidak sah. Nah itu syarat-syarat bersuci ya, diperhatikan. Jangan sampai syarat ini tidak terpenuhi sehingga wudhu kita tidak sah atau mandi hadas besar kita tidak sah. Itu. Nah yang rambutnya diwarnain itu kan cat. Ya, mewarnai rambut itu kan dengan cat rambut. Itu kalau laki wudhunya sih meskipun
kulitnya doang yang kena, rambutnya nggak masuk air, nggak masalah. Tapi ketika mandi besar yang jadi masalah. Karena ketika mandi besar itu syaratnya harus kena, baik rambut maupun kulit. Itu. Ya, maka jangan kita mencat-cat rambut kita. Gitu. Adapun henna bagi perempuan, henna itu dia hanya warna aja. Kan kalau digosok-gosok henna itu nggak ngelotok. Kecuali henna yang model putih. Namanya body painting. Nah, itu dia semacam cat. Itu nggak sah wudhu dengan itu. Karena dia menghalangi air. Karena dia cat. Kalau digosok dia bakal ngelupas. Itu ya, diperhatikan ya, yang punya istri, yang punya anak perempuan, jangan mereka memakai sesuatu yang bisa menghalangi air. Kalaupun mereka make upan, mereka pakai skincare, ketika mau wudu hapus dulu itu make upnya gitu, karena dia bisa merubah sifat air gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.